Jadi kesimpulannya teman-teman, Quran sendiri sudah membuktikan bahwa Allah dan setan memiliki kesamaan. Menyesatkan, tukang menyesatkan. Allah menyesatkan, setan juga menyesatkan. Tidak ada beda antara Allah dengan setan. Dengan kata lain, Allah adalah setan. Seperti yang kita lihat sahabat semua, Suniti semakin rusak. Dia bilang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah setan. Na'udzubillahi min dzalik. Ibu adalah keluarga yang ketat dengan Islam, tapi nenek saya adalah dukun. Tapi nenek saya adalah dukun. Neneknya Suniti ternyata adalah seorang dukun. Jadi jelas ya sahabat semua, neneknya Suniti adalah seorang dukun. Nanti kita akan lihat video lengkapnya, nanti kita juga akan tahu bahwa ayahnya Suniti adalah orang yang tidak jelas agamanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nenek Suniti yang mengaku namanya adalah Dewi Bulan sekarang terlihat semakin brutal. Mungkin karena merasa dirinya aman-aman saja sehingga dia semakin menjadi-jadi, membuat penistaan-penistaan agama yang lebih parah. Mari kita simak video berikut ini. Jadi kesimpulannya teman-teman, Quran sendiri sudah membuktikan bahwa Allah dan setan memiliki kesamaan. Menyesatkan, tukang menyesatkan. Allah menyesatkan, setan juga menyesatkan. Tidak ada beda antara Allah dengan setan. Dengan kata lain, Allah adalah setan. Suniti ini benar-benar mengikuti atau meniru jejaknya Saifuddin Ibrahim. Mungkin karena dia melihat si Udin Ibrahim aman-aman saja dari hukum Indonesia karena tinggal di Amerika, akhirnya dia ikut-ikutan sebagai penista agama. Dia bahkan bilang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah setan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sungguh fitnah yang sangat luar biasa sahabat semua. Kita sebagai umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlindung dari setan dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setan yang terkutuk. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Qur'an, wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi sudah jelas setan itu adalah musuh, bukan malah disamakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan saja semoga penegak hukum kita bisa mengambil tindakan yang tegas terhadap penista-penista agama yang ada di luar negeri seperti Suniti dan juga Saifuddin Ibrahim, supaya kedepannya tidak akan muncul lagi sosok penista agama seperti mereka. Orang kafir bila mana dibiarkan mengolok-olok kepada agama dan kita diam saja, maka selain daripada kita berdosa, ini akan menjadi tren kepada mereka untuk mengolok-olok agama, sebab orang Islam diam, sebab orang Islam tidak menjawab, sebab orang Islam tidak merasa tergores. Tapi kalau orang Islam mengambil sikap tegas kepada orang kafir yang mengolok-olok agama, bangkit daripada situ, dipulaukan, ditegur, maka dia akan berpikir 1000 kali untuk bercakap sekali lagi tentang hal ehwal agama dengan dia olok-olok. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz dalam video tadi, kalau kita bertindak tegas, maka mereka akan berpikir 1000 kali untuk mengolok-olok agama Islam. Namun karena kita tinggal di negara hukum, maka kita harus mengikuti hukum yang berlaku. Harus melalui pihak penegak hukum, yaitu kepolisian. Tetapi sayangnya sahabat semua, sampai saat ini hukum kita masih belum bisa menjangkau penista agama yang lari ke luar negeri. Baik, kita kembali ke pembahasan. Nenek Suniti ini mengaku sebagai Dewi Bulan. Kita menemukan video lamanya, video 3 tahun yang lalu, menjelaskan tentang asal-usulnya Suniti, kemudian dari mana keluarganya, dan dia juga di sini menjelaskan alasan kenapa dia murtad. Langsung saja, tidak perlu berlama-lama, kita simak videonya.
Nama saya Lin, sebut saja nama saya Lin ya. Saya lahir di Jakarta dalam keluarga Islam. Bapak saya tidak tahu apa kepercayaannya. Ibu adalah keluarga yang ketat dengan Islam, tapi nenek saya adalah dukun. Kata Suniti ini ibunya adalah seorang yang ketat Islamnya. Terus dia bilang kalau neneknya adalah seorang dukun. Jadi ini agak aneh ya keluarganya. Neneknya dukun, ibunya Islamnya ketat, terus anaknya atau si Suniti itu menjadi penista Islam. Coba kita simak sekali lagi, keluarganya ini sangat lucu. Dalam keluarga Islam, bapak saya tidak tahu apa kepercayaannya. Bapak dia tidak tahu agamanya apa, tidak tahu kepercayaannya apa. Kok bisa tidak tahu? Bapaknya sendiri dia tidak tahu agamanya apa. Ini kan sangat janggal sahabat semua. Atau mungkin bapaknya ini kalangan umat tak beragama, makanya dia tidak tahu agama bapaknya. Ibu adalah keluarga yang ketat dengan Islam, tapi nenek saya adalah dukun pengasih. Jadi dia masih ada kejawennya. Kalau kita lihat di video-video Suniti yang baru-baru ini, dia mengaku bahwa dia itu Islam garis keras. Tetapi ternyata neneknya adalah seorang dukun. Jadi kemungkinan Suniti ini dari awal memang bukan dari keluarga Islam garis keras. Tetapi yang benar kemungkinan dia adalah dari keluarga dukun garis keras. Nah, mungkin itu yang benar. Orang-orang kafir di media sosial itu ketika mereka memberikan kesaksian, terkadang itu memang suka ngawur, suka nggak masuk akal. Coba kita simak video berikut ini. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba dari awan itu utuh satu badan, kotor sekali. Dia pakai kolor. Yang banyak orang muslim mengejek dia, Tuhan kok pakai kolor. Ceritanya wanita ini ketemu Tuhan secara langsung. Katanya kakinya kotor, badannya kotor, kemudian lebih parahnya lagi. Disebutkan tadi kan katanya dia cuma pakai apa tadi? Saya mau nyebutkan ini sampai nggak tega. Udah kita lewati saja, kita sekarang coba simak video kesaksian dari Suniti. Kenapa dia memilih untuk murtad? Saya bilang, lu cobalah sholat tahajud aja lu. Begitu, padahal menurut Pak Yasin bilang bukan sholat tahajud sebenarnya, tapi sholat istikharah. Apa itu sholat yang lainnya, saya nggak ngerti, saya lupa itu namanya. Itu saya sholat, sampai subuh, sampai azan subuh itu tetap tidak mendengar apa-apa, tetap tidak merasakan atau ada yang menginspirasi saya, apakah saya keluar ataukah saya tetap di sini. Lalu saya bilang begini dengan kesel, saya kesel banget. Saya bilang gini, hei Allah, kalau sampai subuh ini, akhir sholat subuh ini, saya tidak mendengar apapun dari kamu, kamu tidak menunjukkan siapa kamu tidak memberikan jawaban pertanyaan saya, maka subuh ini adalah subuh yang terakhir bagi saya untuk menyembah kamu. Katanya dia berawal dari disuruh oleh seorang ustadz untuk sholat istikharah. Karena dia kebingungan waktu itu untuk memilih suatu hal. Akhirnya dia sholat istikharah. Tapi katanya setelah sholat istikharah dia tidak menemukan jawaban. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak turun memberi jawaban. Tidak ada suara yang turun kepadanya. Akhirnya dari situ dia memilih untuk murtad. Ini cukup lucu. Kita sebagai muslim memang kita disunahkan ketika kita bingung untuk mengambil suatu keputusan, kita disunahkan untuk sholat istikharah. Nah, di pikirannya si nenek Suniti ini ketika dia sholat istikharah, dia mengira bahwa orang yang sholat istikharah itu akan langsung diberi jawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung setelah sholat itu Allah akan datang menampakkan wujudnya, kemudian berbicara secara langsung memberikan jawaban. Nah, Rasulullah SAW saja ketika menerima wahyu itu melalui malaikat Jibril. Lah si Suniti ini siapa kok dia mau didatengin Allah secara langsung, kan nggak masuk akal. Terus katanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak datang, akhirnya dia murtad. Padahal jawaban dari sholat istikharah itu bukan Allah langsung turun untuk memberitahu kepada kita, bukan Allah langsung menampakkan dirinya lalu berbicara, bukan seperti itu. Banyak jalan dari jawaban sholat istikharah, bisa melalui hati kita yang tiba-tiba dimantapkan untuk memilih suatu hal, bisa melalui mimpi, bisa juga melalui orang lain yang mungkin tiba-tiba mereka memberikan kita penjelasan, kita berbincang-bincang dengan teman kita, kemudian kita
diberikan kemantapan hati dengan penjelasannya, akhirnya kita mantap untuk memilih sesuatu. Jadi seperti itu. Nah, dari kesaksian Sunniti ini bisa kita tebak sahabat semua, mungkin maksudnya dari Sunniti ini udah pasti dia niatnya pengen melemahkan akidah umat Islam. Tetapi yang terjadi malah justru sebaliknya. Banyak sekali orang-orang karena kesaksiannya ini malah banyak orang yang masuk ke Islam, malah menjadi mu'alaf. Baik, kami rasa cukup itu yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.